tiba-tiba baru ketahuan kalau misalnya keluarganya tuh punya banyak terlilit hutang. Jadinya akhirnya ceweknya marah, kesel, langsung saat itu juga Putus. putus. Dan benar-benar ya udah, Wow. semua yang udah di book semua di cancel. Hi everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your marriage is scary, what if era, this is the right channel for you. Jadi, belakangan ini kita tiba-tiba kepikir, belakangan ini banyak banget sih news-news yang beredar tentang antara rumah tangga KDRT atau suami tiba-tiba ngutang istrinya nggak tahu, atau pernikahan nggak seberapa lancar karena beda pendapat, karena banyak-banyak news yang lagi beredar kayak gitu. Kita tiba-tiba kepikir, apa sih yang anak muda zaman sekarang harus tahu atau harus diobrolin sebelum mereka ke jenjang yang lebih serius? Lebih serius. Mungkin ini sesuatu yang sebenarnya simple, tapi kita kadang-kadang suka nggak sadar. Walaupun mungkin kita udah kenal sama seseorang, kayak mungkin pasangan kita, tapi ada banyak hal-hal yang aku nggak tahu ya apakah itu tabu untuk diobrolin, tapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang nggak kita obrolin sehingga ketika udah ke jenjang serius baru ketahuan, dan di situ kita ada sebuah kayak ketidakcocokan. Di episode kali ini kita tuh bakal bahas tentang kayak apa aja sih sebenarnya topik-topik pembicaraan yang kalian tuh harus obrolin dulu loh sebelum kalian tuh lebih serius. Betul. Yang pertama, ini yang paling sering membuat satu rumah tangga itu hancur. Guncang. Bills. Kalau misalnya di dalam pernikahan itu, kita belum nikah ya guys, jadi kita juga nggak tahu maksudnya, tapi kita bakal bahas sama-sama dan untuk explore bersama juga. Aku juga belum. Katanya kalau misalnya sebelum menikah itu kita harus bahas dulu siapa yang bakal bayar apa, apakah mau 50-50, apakah mau semuanya suami yang bayar, apakah mau duit suami duit istri duit istri. Biasanya juga kayak apakah istri juga menuntut bulanan atau apa mereka mau langsung mau yang oh ya udah duitnya bareng-bareng aja ntar dibuat everything bareng-bareng, atau dia lebih mau yang kayak oh ya kayak lu harus kasih gua berapa persen dari gaji lu buat gua gitu. Kan ada yang mau kayak gitu juga. Menurut kamu pengennya gimana? Gua sih sukanya your money is my money is your money, our money. I like us having bank account yang gabung macam. Jadi kayak ya udah kita nabung dari situ, kita bayar alat-alat rumah, keperluan-kepentingan rumah dari situ. Kayak ya udah kalau uang kita ya uang kita aja gitu loh. Mau dia mau besok mau shopping baju, mau gua mau shopping tas, kayak ya pakai uang kita bersama karena kan kita udah kerja bareng-bareng untuk mendapatkan uang tersebut gitu kan. Aku juga agree seperti itu. Ini aku sekalian lanjut sedikit ya. Untuk yang number 2 itu tentang financial and credit. Ini kan ada hubungannya, jadi I langsung gabung aja. Ini ada satu hal yang my parents always remind. Kamu sebagai cewek, kamu harus perhatiin hal ini dan siapin dari sekarang. Kenapa cewek itu lebih bagus kalau kamu tuh punya penghasilan sendiri ketika, walaupun nanti kamu udah berumah tangga. Karena kamu gak pernah tahu nanti tuh kamu butuh duit itu untuk apa. Misalnya contoh, dia sudah menikah tapi orang tuanya sakit. Tapi cewek ini tuh gak berdaya untuk kayak selalu minta duit terus ke suaminya untuk kayak ngobatin orang tuanya gitu. That's why di situ dia jadi ada sesuatu kayak dia cerita gitu, cewek ini cerita kayak gue menyesal gue nggak punya my own penghasilan, jadi gue nggak bisa menyelamatkan my parents gitu. Karena ya gimana pun kalau kamu udah nikah, walaupun emang itu juga mertuanya, tapi akan lebih enak gak sih kamu lebih punya banyak option ketika kamu tuh punya penghasilan kamu sendiri. Itu juga sesuatu yang kayak bukan harus diobrolin, cuman maksudnya itu sesuatu reminder buat para cewek-cewek gitu. Salah satu hal kenapa kalau kamu bekerja ketika kamu udah punya rumah tangga juga adalah kamu punya pegangan, kamu lebih punya option. Bukan berarti kamu punya power untuk lebih gimana ya, enggak, tapi banyak hal yang sebenarnya kamu bisa lakukan ketika kamu punya penghasilan di luar gitu. Dan di luar itu aku juga kayak mikir, kayaknya aku tipe yang kalau misalnya aku belanja pun, belanja yang spesifik, misal aku lagi suka banget apa gitu, misal aku punya this kind of spending habit, kayak aku bakal pakai yang duit aku sendiri gitu deh. Tapi kalau misalnya kayak rumah tangga ya aku agree sama kamu, kita punya satu kayak mutual fund yang kita sama-sama, ya udah kita pakai dari itu. Nambahin yang financial and credit aspect, sebelum kalian nikah, satu hal yang kalian harus perhatiin dari keluarga pasangan kalian dan juga ya keluarga kalian juga ya, introspeksi diri. It's how
they spend their money, cara mereka beli barang, kayak cara mereka menghabiskan duitnya, dan apakah mereka tipe yang menghutang apa enggak gitu. Spending habitsnya orang tua pasangan kalian itu juga akan ada kemiripannya ke pasangan kalian gitu loh, nggak bakal jauh-jauh banget gitu loh. Jadi contoh kalau misalnya orang tua pacar kalian suka ngutang, itu pasti ada chance pacar kalian bisa kayak gitu juga. Oke, jadi aku punya 2 cerita. Yang pertama, dulu di my past relationship, ini salah satu alasan aku putus. Ada ketidakcocokan dari segi lifestyle dan juga spending habit. Yang aku tahu ya, kayaknya mantanku tuh bilang kayak, aku tuh tipe yang terlalu mementingkan lifestyle banget gitu loh. Dulu aku tipe yang kayak emang FOMO gitu, maksudnya kayak, oh lagi ngetren apa aku beli, oh aku lagi suka apa aku beli. Bukan yang tipe kayak, ya udah sederhana-sederhana. Karena ya itu emang lifestyle aku dari kecil. Dan kamu ingat, kamu nggak bisa merubah lifestyle orang. Dia sudah dari kecil, dari keluarganya seperti itu, kamu nggak bisa merubah orang. Kamu yang harus, apakah dia sesuai nggak sama standar kamu gitu. Jadi itu salah satu yang terjadi ke aku. Ketika kita waktu sebelum pacaran kita nggak pernah omongin, dan itu udah terjadi waktu kita pacaran, nah di situ mulai nggak cocok gitu. Yang kedua, ngomongin masalah hutang. Jadi aku tuh pernah dengar cerita, dia udah pacaran kayaknya lebih dari 3 tahun, udah sampai dilamar, udah sampai sanjit, tiba-tiba baru ketahuan kalau misalnya keluarganya tuh punya banyak terlilit hutang. Akhirnya si cewek ini tuh sampai memutuskan kayak untuk saat itu juga lebih ke marah dan kecewa sih. Kayak sengaja banget kenapa baru ngomong ketika lu udah mengikat gue di dalam suatu perjanjian kita udah mau menikah gitu. Kayak kenapa nggak ngomong dari dulu gitu. Jadinya akhirnya ceweknya marah, kesel, langsung saat itu juga Putus. udahin. Putus. Dan benar-benar ya udah, Wow. semua yang udah di book, semua di cancel. That's why itu penting sih, kayak background check itu agak penting. Yang kayak kalau misalnya kalian punya kenalan atau kalian punya siapa kayak yang bakal bisa tahu kayak keluarga pacar, bukannya kita sok-sok kayak spy atau sok-sok siapa seorang penting gitu ya, enggak, tapi kayak penting deh buat cari tahu kayak apakah orang ini suka berhutang atau apakah orang ini suka begini begitu. Kita akan lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 itu parenting style. Menurut gue, semakin kesini semakin ada banyak tipe parenting style. Ada tipe yang gentle parenting, ada tipe yang lebih ke tough love, yang lebih ke kamu harus belajar supaya kamu dapat good grades, nanti baru kayak dikasih apa. Atau ada tipe yang juga, ya udahlah, I'll let my kids do whatever they want. Menurut gue penting, karena hal kayak gini tuh orang biasanya, kayak mungkin orang dulu ya yang belum terlalu communicative or whatever gitu, mereka mungkin baru taunya pas habis mereka nikah. Jadi pas habis udah punya anak, kamu kok ngajarin anak kita gini sih gitu, padahal kan itu nggak boleh. Menurut dia kayak, lah gue dari kecil kayak gitu nggak apa-apa aja kok. One thing yang kalian sama pasangan kalian harus perhatiin itu gimana kalian mau menyikapi tentang duit. Kayak apa kalian mau spoil anak kalian, atau kalian mau tipe yang kayak lu harus kayak achieve something untuk gue kayak beliin lu, atau tipe gimana gitu. Itu penting banget sih, kalau nggak bakal clash abis nikah, sumpah. Ini kan kemarin aku kan sempat kayak kepikirkan gimana caranya kita mau communicate about parenting style padahal kita belum punya anak sama pasangan kita. Menurut aku kamu bisa cari tahu dari bagaimana dia dididik ketika dia kecil. Dia akan merasa hal yang dia lakukan itu benar karena itu apa yang orang tua dia dulu lakukan ke dia. Misalnya contoh, gue akan mendidik anak gue pokoknya harus nilainya bagus. Kenapa menurut dia itu value dia benar? Karena itu yang ajarkan atau dididik dari orang tua dia. Nah that's why cara mengobrolnya adalah kayak kamu nanya ke pasangan kamu dulu tuh value orang tua kamu tuh kayak gimana. Pastinya itu udah akan membentuk, udah jadi satu kayak mindset buat dia juga, kayak oh anak kecil tuh dididik seperti itu gitu. Kalau mau kalian cari gampangnya, kalian tanya gini aja ke pasangan kalian. Kalian waktu kecil diajarin kayak gimana? Cara teachingnya parent kalian gimana? Pas kalian lagi ada PR atau kalian lagi ada soal, ada mau ujian di sekolah, cara orang tua kalian menyikapi ujian tersebut itu bagaimana? Apakah orang tuanya bakal tipe yang kayak belajar, pokoknya kalau nggak 100 nggak boleh gitu, atau tipe yang kayak ya udah as long as kalian udah coba yang terbaik, nggak apa-apa mendapat berapapun gitu. Dan involvement orang tua di proses pembelajaran itu juga bisa kamu tanya. Saya kalau aku tipe yang orang tua aku nggak pernah nyentuh sama sekali buku PR aku. Mereka cuman yang kayak taunya seminggu setiap hari tuh tanda tangan buku apa sih namanya agenda gitu loh. Itu pun kayak mereka nggak pernah bacain gitu. Karena memang dulu aku juga bukan tipe yang kayak nakal, nggak kerjain PR, remedia, enggak. Aku tipe dulu yang emang suka belajar. Beda sama dede aku yang kayak, wah berandal,
bener-bener berantem terus, tension terus, nilai juga remedial, tapi orang tua aku tetap menyikapi kita berdua tuh sama. Karena orang tua aku tuh punya value yang kayak, kalau lu nilai jelek, gue nggak apa-apa, yang penting lu udah coba. Tapi kalau lu pukul orang, lu etika gak bagus, attitude lu gak bagus, karakter lu gak bagus, di situ baru gue bener-bener gue didik lu gila-gilaan gitu. That's why kamu harus obrolin dulu, karena bisa jadi, oh pasangan kamu tuh lebih value kayak, gak, pokoknya nilai harus oke. Sedangkan kamu lebih yang kayak, nilai gak apa-apa, belum tentu belajar itu penting di kedepannya, tapi attitude lebih penting. Sebelum ke parenting style, menurut aku satu hal yang mungkin orang juga lupa tentang kamu mau punya anak atau enggak, dan mau punya anak berapa. Belakangan ini tiba-tiba aku kayak kepikiran aku pengen child free kan. Enggak, karena menurut aku, wah, setelah melihat apa yang terjadi, isu-isu dan news-news yang ada di dunia gitu ya, aku kayak makin merasa kayak punya anak itu nggak gampang loh. Satu kepala aja, kamu sendiri aja kadang-kadang kamu punya banyak banget struggle, walaupun kayak itu baru sendiri, belum nanti kamu berkepala dua, belum lagi kamu tambah anak. Bukan hal yang mudah, karena itu akan affect ke your mental, fisik, spiritual maybe. Jadi kayak aku makin kesini makin ngerasa kayak kita lihat dulu lah ke depannya gimana. Kalau sampai mau child free pun kayak aku ya I'm fine, padahal orang-orang tahu aku tipe yang suka banget sama anak kecil, tapi aku juga nggak mau kalau misalnya aku punya anak dan aku sendiri pun nggak siap. Menurut gua, lu masuk ke pernikahan tuh kalian tuh juga harus siap berdua doang. Karena di sebuah pernikahan, kayak lu nggak bakal tahu nggak sih hormon atau nggak apa yang bakal ya amit-amit mungkin nggak bisa menghasilkan kehamilan gitu loh, ngerti nggak sih? Lu tuh masuk ke pernikahan, lu jangan langsung kayak oh ya gua nikah, nanti langsung gua punya anak, yada. Pada akhirnya lu harus bisa comfortable sama pasangan kalian sendiri berdua doang. Toh juga kalau kalian punya anak, pada akhirnya anak-anak kalian bakal nikah and everything, kalian bakal berdua lagi. Jadi jangan sampai berharap yang kayak misalnya kalian lagi in a toxic relationship, terus kalian mikir yang kayak ntar mungkin kalau dia punya anak dia bakal beda gitu. Enggak, no, look at the cases these days guys, come on. Anaknya jadi tendang. Iya, woy. Oh my god, benci banget sumpah. Berikutnya adalah happiness, atau apa sih yang membuat kalian bahagia? Apa sih definisi bahagia untuk kalian? What makes you happy? Apa yang bikin kalian tuh merasa sukses? Menurut gue gini, kalau di otak gue happiness tuh kayak ya the things you like to do. Ini bikin gue bahagia gitu. Itu satu hal yang kalian harus kayak align sama pasangan kalian. Karena kalau enggak, kalian bakal forever question gitu loh. Yang kayak lu kok gak bahagia sih kalau gue kayak gini? Padahal gue bahagia loh. Contoh satu, misalnya partner kalian gak suka traveling, tapi kalian suka demen banget traveling. Tapi kalau kalian akhirnya married, tiap kalian traveling, kalian bakal lihat muka dia and like, yeah, he's only doing this kepaksa doang gitu loh. Ngerti gak sih? Padahal ini bikin kalian happy gitu loh. Dan aku pernah dengar ada yang motivator kalau nggak salah bilang kayak kamu tuh nggak akan bisa punya sesuatu yang bikin kalian happy itu selalu sama terus sama pasangan kalian. Misalnya contoh kayak tadi Jessy bilang, aku sukanya traveling, tapi pasangan aku misalnya nggak suka gitu. Nah tapi jangan dipaksakan aku jadi ikut kamu traveling karena kamu happy itu. Enggak, tapi kalian cari dia ternyata dia sukanya misalnya ngelihat alam gitu lah misalnya contoh. Oh yaudah kalian pergi traveling tapi ke tempat yang apa, atau misalnya gantian aja gitu, atau kamu nggak apa-apa kamu kasih dia quality time dia sendiri untuk ngelakuin hal yang bikin dia happy, nanti baru kalian balik lagi bersama-sama ngelakuin yang kalian sama-sama happy gitu. Betul. Jadi katanya nggak akan bisa kalian mencari pasangan itu bukan untuk dia mengkomplitkan kamu, itu nggak akan pernah bisa terjadi, tapi itu harusnya untuk malah mengexpand kamu. Kuncinya juga understanding nggak sih? Karena kayak kemarin gue tuh sempet lihat kayak snippet satu klip gitu, intinya Raditya Dika, antara itu lagi di podcastnya dia atau enggak itu lagi dia di interview sama siapa. Kayaknya aku nonton juga. Ya nggak sih, kayak dia intinya bilang kayak Anissa kalau misalnya ke konser ya udah sama teman-teman dia, yang kayak dia happy sendiri. Kayak dia paham kalau gue tuh kayak emang anaknya anak rumahan, ngerti nggak sih? Correct me if I'm wrong ya by the way. Cuman kayak intinya sebagai suami istri kalian tuh harus bisa mengerti kayak kebahagiaan sendiri-sendiri and like just you know come into an understanding dimana kalian berdua bisa bahagia gitu loh. Kayak misalnya contohnya kayak misalnya aku suka nih sama K-pop gitu, aku bakal kasih tahu ke dia kayak oh aku suka K-pop gitu. Oh tapi dia nggak suka, ya udah kalau kamu nggak bisa membantu aku untuk komplit itu, let me untuk kayak be happy on my own. Happiness, iya. Betul. Tapi kayak kalau kamu bisa support kamu beliin aku tiket konsernya itu bakal lebih better. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Betul. Kasih aku nonton. Betul banget. Okay. Tapi kalau aku tipe yang pasti kalau misalnya aku bisa bikin pasangan aku happy, aku bisa lihat dia happy, ya. Tapi ada beberapa case ini yang sering muncul meme-nya dia kayak
pasangannya tuh suka banget main game, tapi gamingnya tuh yang sampai kayak molek terus gitu. Tapi pasangannya bilang ya ini sesuatu yang bikin aku happy. Iya. Sampai kayak mungkin nggak bales, kalau misalnya main molek kan pasti notif lu ketutup, nggak bales chat gitu kan. Nah itu gimana tuh? Tapi menurut gue di sisi itu cowoknya juga harus tahu diri. Harus ada self awareness. Kayak harus ada boundary juga. Ya udah lu main game jam berapa, terus lu call pacar lu misalnya gitu. Nggak bisa kayak gitu lah, nggak bisa kayak sanaknya sendiri kayak jangan mengatasnamakan ya ini kan gue bahagia kayak gini gitu, nggak kayak gitu juga sih. Berikutnya, nomor 5, childhood trauma. Nah, jadi ini juga kenapa penting, karena untuk kalian menjalani masa depan, kalian perlu tahu apa yang udah dilalui sama pasangan kalian di masa lalu. Apa aja trauma yang pernah dia alami, mungkin apa aja yang bisa men-trigger dia tiba-tiba, mungkin dia jadi takut, atau misalnya sesuatu yang membuat dia tuh jadi lebih emotional unstable. Dan apakah ini yang penting juga, apakah dia sudah heal? Apakah dia sudah sembuh dari trauma itu? Apakah dia masih proses penyembuhan? Kayak gimana pasangan kalian menyikapi kayak trauma, gimana pasangan kalian heal as a person, gimana pasangan kalian memproses hal-hal yang terjadi kepada dia, sehingga kayak gimana cara dia ngebuat hal-hal yang traumatik tersebut menjadi hal-hal yang lebih positif atau gimana gitu. Kayaknya hal yang penting, obviously kalian bakal mau sama orang atau bakal mau menikahi orang yang bisa memproses emosinya dengan benar. Jadi kayak misalnya contohnya, kalau misalnya pasangan kalian dari kecil tuh tipe yang kalau nggak diturutin marah. Kalian kalau udah tahu hal-hal kayak gitu, kalian harus lihat dong dia sekarang gimana. Apakah dia masih kayak gitu? Apakah dia masih sampai di umur yang dewasa ini masih kalau nggak diturutin masih marah? Kalau kayak gitu kan mungkin agak deal breaker untuk some people kan ya. Untuk melihat childhood traumas-nya tuh penting karena itu akan somehow menentukan dia bagaimana as a person. Kayak kalau misalnya dia childhood traumanya kayak A, B, C banyak banget, tapi dia sekarangnya jadi orang yang sangat positif, sangat kuat, sangat kayak mentally stable, kayak kalian bisa yang kayak oke, gue berarti sama pasangan yang bener nih gitu. Ngerti nggak sih? Sama kalau untuk yang masalah triggers itu juga contoh, seseorang itu bisa sembuh dari trauma tapi itu tidak akan benar-benar bisa fully hilang. Itu akan ada hal yang bisa tiba-tiba men-trigger itu untuk kembali. Nah, jadi kayak kalau kalian nggak tahu pasangan kalian punya trauma apa, kita nggak pernah tahu ke depannya bakal terjadi apa gitu kan. Bisa jadi itu bisa men-trigger trauma mereka balik lagi. Jadi lebih baik coba diobrolin dulu. Apapun traumanya, sekecil apapun sih menurut aku kayak penting sih. Penting untuk diobrolin sih. Next, yang terakhir sebelum kita, sebenarnya masih banyak sih, tapi kita bakal continue di part 2. Tapi ini yang terakhir untuk part 1, yaitu past life experiences, atau enggak hal-hal yang udah terjadi di masa lalu kalian. Ini agak controversial karena ada banyak orang yang punya mindset kayak, ya udahlah itu udah di masa lalu, kayak gue nggak mau bahas lagi lah, yada. Tapi menurut gue, kalian melalui semua itu kan pasti pembelajarannya pasti banyak kan. Nah, itu hal-hal yang kalian harus omongin ke pasangan kalian. Mungkin untuk kalian yang punya mantan, kalian pasti kan belajar banyak kan dari hubungan kalian sebelumnya. Itu yang kalian harus omongin ke pasangan kalian. Gue dulu kayak gini, makanya gue sekarang gak mau kayak gitu. Gue kayak gini, makanya sekarang gue gak mau gitu. Ngerti gak sih? Kamu tipe yang bakal cerita semuanya atau enggak? Gue tipe yang cerita semua sih. Gue tipe yang kayak out in the open aja. Gue gak mau malah pasangan gue tahu dari orang lain. Dan gak selalu past life experiences ini tuh selalu sesuatu yang kayak tidak mengenakan ya. Maksudnya gak selalu sesuatu yang negatif. Bisa juga sesuatu yang positif. Kalau aku tipe yang dari semua banyaknya tadi yang list itu ya, kayaknya aku paling banyak ngomongin ini ketika aku lagi PDKT sama orang. Oh dulu tuh kenapa, misal contoh ya, kenapa lo bisa sampai punya bisnis ini, kenapa lo bisa kayak gini-gini. Nah dari situ kita bisa nge-trace down banyak kayak, oh orang ini tuh sebenarnya kayak gimana sih. Karena dari experiences dia kayak mungkin dia pernah kesini, dia pernah jadi ini, pernah jadi itu, kita tuh jadi tahu benar-benar kayak, oh itu yang membuat orang ini bisa jadi orang ini sekarang gitu. Ini satu hal yang cowok gue selalu ngomong sekarang, itu yaitu kayak, gue pengen ketemu lu waktu lu SMA. Kayak ngerti gak sih? Jadi kayak itu tiba-tiba hal, kenapa sih kayak gitu? Tapi intinya past life experience bener kata Kiveren, kayak nggak perlu yang hal-hal negatif, karena bisa juga yang kayak, oh kalian waktu SMA tuh kayak gimana? Kalian waktu SMP kalian tipe orang yang ikut ekskul apa kayak atau gimana? Kayak mungkin tuh hal-hal yang bisa bikin kalian makin mengenali pasangan kalian. Ini kita masih punya banyak lagi untuk di episode berikutnya. Ini aku kasih spoiler dikit, kita bakal bahas mengenai whole history, terus mengenai kayak fears. Makanya kalian jangan ketinggalan, di follow, subscribe, dan juga dinyalain loncengnya supaya ketika part kedua di-upload, kalian tuh bakal ke notify.
Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, thank you so much for watching and see you in part 2. Bye-bye! Bye-bye!